Puji nama Tuhan, haleluya. Jemaat GPD Anugerah yang terkasih dalam nama Tuhan, kita boleh bersyukur pada Tuhan karena penyertaannya sepanjang malam kita boleh ada pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini untuk menyaksikan ibadah live streaming ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kau memberkatilah Tuhan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Pemimpin pujian, singers, pemain musik, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapilah hamba-hamba-Mu ini Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari semangat, jemaat GPD Anugerah yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorak di dalam Tuhan. Haleluya, datang pada Tuhan. Pada Tuhan dengan sorak-sorak. Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Allah dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mau bersorak-sorak, hey, dan menari hadapannya, umatnya bersuka. Haleluya. Pada Tuhan dengan sorak-sorak, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Allah dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari hadapannya, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran
firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saya serahkan kepada yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Inilah pujian dan kerinduan kami. Hidup kami sebagai bejana. Ajar kami, bejana kami mau dibentuk oleh Tuhan. Saat Engkau membentuk kami, biarlah kami mau membuka hati buat Tuhan. Karena kami tahu saat Engkau yang membentuk kami, maka di tengah-tengah kehidupan kami selalu berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami, Engkaulah tempat pertolongan kami. Oleh sebab itu kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kendati pun firman Tuhan sangat tajam, bahkan firman Tuhan akan membentuk kami semua. Kami mau membuka hati buat firman Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, berfirmanlah untuk kami semua, supaya firman Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi ciptaan yang baru, yang selalu ada perubahan hidup, karena Engkau yang memberikan seluruh kehidupan Engkau kepada kami, sehingga kami menjadi bejana yang mau berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, syukur kita naikkan kepada Tuhan
bahwa kehidupan kita selalu Tuhan memberikan kekuatan buat kita umat-umatnya ya. Karena saat Tuhan memberikan kekuatan, maka segala persoalan dalam hidup ini kita bisa lakukan, lewati bersama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kiranya jemaat yang terkasih di dalam Tuhan yang di rumah, biarlah firman Tuhan akan kita pelajari selalu ya. Tidak putus-putusnya firman Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya di akhir zaman ini kita menjadi anak-anak Tuhan pribadi yang semakin mau dibentuk oleh Tuhan ya. Saat dibentuk memang sakit, saat dibentuk memang tidak enak. Tetapi kalau kita nurut firman Tuhan, maka saat engkau dibentuk, engkau akan diubah oleh Tuhan ya. Yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Seperti mimbar ini yang tadinya kayu, tapi setelah dibentuk bisa berguna menjadi mimbar seperti ini. Tapi ini butuh proses. Kalau orang dibentuk mungkin dia akan berteriak sakit ya. Tetapi karena kalau kita mau nurut, maka kita akan melihat hal yang ajaib dalam hidup kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar ada 2 macam dasar sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan belajar ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Pada pagi ini kita belajar bahwa ada 2 macam ya. Di sini mengenai anak Tuhan. Ya, meresponi enggak atau meresponi dan melakukan dan hanya mendengar saja tetapi tidak meresponinya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan setiap orang. Jadi kalau katakan setiap orang berarti pribadi lepas pribadi. Karena setiap orang. Dikatakan setiap orang ya yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Bijaksana itu bisa mengerti situasi dan kondisi. Bagaimana ia harus berperilaku, bagaimana bisa dia harus bersikap gitu ya. Ini dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau orang yang membangun, orang yang bijaksana tentu membangunnya tidak asal membangun. Ya, kita punya rumah, saudara punya rumah, Bapak Ibu semua punya rumah. Tentu rumah itu tidak asal dibangun begitu saja. Tentu ada pondasinya. Tentu ada yang memberi supaya itu kuat bangunan itu, pasti kita ingin supaya rumah itu kuat. Dan tentu harus ada landasannya yang kuat. Apalagi kalau bangunnya tingkat ya. Berbeda dengan tidak tingkat. Tapi kalau tingkat harus lebih kuat di dasarnya. Nah dikatakan orang yang bijaksana tadi
mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau di atas batu, itu rumah itu akan kokoh, akan kuat. Karena fondasinya batu. Ya, puji Tuhan. Kemudian dikatakan turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan. Kita akan lihat bahwa rumah, ya, rumah atau kita sebagai rumahnya Tuhan, ya, tempat bait Roh Kudus ini ya tinggal dikatakan rumah, dikatakan kalau kita bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Saudaraku, kalau kita di rumah di atas batu, dia akan kuat dan dia akan kokoh. Dikatakan ada turun hujan, ada banjir melanda, ada angin, rumah itu tidak rubuh karena dibangun di atas batu. Saudaraku, kita tahu bahwa batu itu adalah Yesus Kristus. Dikatakan orang yang mendengar dan melakukan itu seperti orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau di atas batu itu tadi saya katakan di awal akan kokoh, akan kuat. Hidup kita juga sama. Kalau hidup kita ada Yesus, ada batu penjuru dalam hidup kita, firman Tuhan harus ada dalam hidup kita, dengar dan melakukan, maka kalau ada hujan, ada banjir, ada angin, kita tetap kuat dan tetap kokoh. Karena ada Yesus, ada batu karang itu. Dikatakan kalau turun hujan, saudaraku kalau kita lihat turun hujan, ini ya, turun hujan kan menghantam atap bukan? Ya, ini gambaran mungkin tekanan ekonomi yang menghimpit kita, ya, atau usahamu menghimpit kita, ya, usahamu yang tidak maju mungkin itu menghimpit engkau dalam usahamu. Tetapi kalau engkau tetap teguh di dalam Tuhan, engkau tidak akan goyah. Biarpun ada hujan menerpa, kalau engkau ada Yesus di dalam hidupmu, maka engkau tetap kuat, tidak jatuh. Amin. Ya. Ini gambaran. Lalu kalau turun banjir katanya. Banjir adalah pasti mengenai pondasi. Kalau pondasimu yaitu imanmu, kalau karena engkau ada firman dalam hidupmu, ada Yesus dalam hidupmu, imanmu tidak akan goyah. Kendati pun engkau menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, engkau tidak akan goyah. Engkau akan berkata bahwa Tuhan, engkau sanggup menolong hidupku. Di tengah-tengah ada banjir, ada masalah, ada pencobaan. Aku tetap kuat, aku tetap kokoh karena Yesus ada dalam hidupku. Itu adalah kalau pondasinya batu, Yesus. Kalau Yesus ada dalam hidupmu, engkau tidak akan takut. Kalau Yesus ada dalam hidupmu, engkau tidak akan kecewa. Kendati pun engkau sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum jawab doamu, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Itu di atas batu. Lalu dikatakan turun angin. Angin yaitu pasti menghantam dinding, ya. Kalau rumah kita kena angin, ya, ditimpa angin, pasti dinding kita yang kena. Dinding rumahmu tidak akan roboh. Dinding hidupmu, kehidupanmu tidak roboh. Kenapa? Karena ada Yesus. Jadi kalau kehidupan kita ada Yesus Kristus dalam hidup kita, maka rumah hidup kita, rumah ini, ya, tempat Tuhan tinggal, tempat Roh Kudus tinggal ini, engkau tidak akan goyah. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Karena kita mendengar, setiap dengar firman. Kita sering dengar firman Tuhan. Ya, kasihilah, kita lakukan, mengasihi. Itu sama juga. Artinya itu orang yang bijaksana. Ya, menguasai diri, kita dengar menguasai diri. Kita tidak emosi, itu juga mendengar dan melakukan. Makanya berbahagialah kita, anak-anak Tuhan, orang yang percaya,
kita patut mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ini, Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, firman Tuhan ada dalam hidup saudara semua, ya. Tentu dikatakan engkau merenungkan firman Tuhan engkau dengar dan engkau lakukan katanya, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Ada masalah, engkau tidak putus asa, tidak layu. Ada problema, engkau tetap kuat karena firman membekali hidupmu. Amin. Jadi kalau firman di dalam hidupmu, engkau akan ada ketenangan. Makanya dalam Mazmur 62 ya ayat 2 itu kan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa aku dekat Allah saja aku kok tenang? Karena Yesus adalah batu penjuru dalam hidupku. Karena Yesus ada dalam hidupku. Kendati pun ada persoalan, apalagi situasi seperti ini, ya, aku tetap kokoh, aku tidak goyah, aku tetap ada di dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri jalanku, karena aku tahu saat aku dengar dan melakukan firman Tuhan, maka dikatakan akan menghasilkan buah. Hidupku akan diberkati Tuhan, usahaku akan diberkati Tuhan. Kalau firman itu ada dalam hidup kita, amin. Ya, jadi ada persoalan dan tantangan, tetap kuat. Karena ada Yesus sebagai batu penjuru, ya. Itu kalau dibangun di atas batu, ya. Di atas batu yaitu ada Yesus. Tetapi ayatnya yang ke-26 tadi di dalam Matius tadi. Dalam Matius pasal 7, sekarang kita lihat ayatnya yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara pernah ada di pantai bukan? Ya, di pantai itu dibuat ada saung-saung gitu ya. Ada tempat orang berjualan dan sebagainya. Saudara lihat, fondasi yang ditanam di situ, di rumah itu tadi, mungkin ada penduduk-penduduk di situ sekitarnya. Kalau itu fondasinya adalah pasir, kita lihat, kita pernah melihat, bahkan ada di berita waktu kena angin ya di rumah yang di pinggir pantai itu, dia akan rubuh. Ada angin, ada badai, dia rubuh itu semuanya. Kenapa? Karena dasarnya itu bukan batu. Dasarnya adalah pasir. Saudara, kalau kita lihat pasir kita genggam aja, ya kalau umpamanya nggak ada air kita giniin kan, pada jatuh begitu ya, nggak ada kekuatan. Begitu juga ini dikatakan. Orang yang dengar tidak melakukan dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh tuh asal mendirikan aja rumahnya. Tidak pakai perhitungan, tidak pakai bagaimana biar kuat, enggak itu. Karena orangnya bodoh. Asal aja, pokoknya yang penting asal jadi rumahnya, udah cukup gitu. Tetapi kalau kita lihat di sini, orang yang bodoh tadi hanya dengar tidak melakukan firman Tuhan. Saudaraku, kita sering dengar tentang kasih tetapi tidak melakukan kasih karena hanya dengar. Tapi kalau tadi yang mendengar dan melakukan,
firman Tuhan, apapun firman Tuhan, lakukan itu, maka diberkati Tuhan. Tetapi kalau hanya dengar saja, dengar tentang kasih tetapi tidak melakukan kasih, hanya dengar. Dengar tentang jangan marah tapi suka marah-marah, ini hanya dengar saja. Tapi tidak dimasukkan dan tidak dipraktekkan dalam hidup kita. Ini dikatakan seperti orang yang bodoh. Ya, dikatakan dengar jangan dendam, tapi masih ada dendam, masih ada iri. Ya, anak Tuhan kalau masih ada dendam, masih ada iri, itu hanya firman-Nya hanya didengar saja. Tidak dipraktekkan. Kalau dipraktekkan dalam hidup kita, kendati pun itu sulit, kendati pun berlawanan dengan keinginan kita, karena itu firman Tuhan, kita lakukan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia kan tidak mau. Hanya dengar saja, tetapi hatinya masih kekeh, masih kuat, masih kedagingan dalam hidupnya, tidak bisa memaafkan. Kata firman Tuhan harus memaafkan, tidak mau memaafkan. Harus mengasihi, tetapi tidak mau mengasihi. Tidak mau mengasihi istri, ya, kurang perhatian istri, kurang perhatian kepada anak. Inilah dikatakan orang yang bodoh. Lalu dikatakan, lalu datanglah tadi sama. Turunlah hujan, ya, banjir dan angin. Lihat, orang yang dasarnya hanya dari pasir, itu semua rubuh semua. Hanya didengar saja firman Tuhan. Setiap saat, kalau saya tanya berapa tahun saudara mengiring Tuhan? Berapa tahun saudara sudah percaya sama Tuhan? Kalau kita dihitung-hitung mungkin sudah ada yang puluhan tahun. Tetapi bagaimana kita ini sebagai pribadi, ya anak-anak Tuhan. Apakah kita terus hanya dengar dan dengar? Kalau kita dengar itu seperti anak kecil. Hanya dengar, dikasih tahu, nak itu bagaimana nak? Ayo nak mandi, iya. Ya dengar tapi gak lakuin. Coba saudara kalau punya anak. Saudara bilang, ayo nak mandi. Tapi anaknya bilang, iya mah. Lalu dilihat lagi, belum mandi. Ayo nak mandi, iya mah. Ini yang namanya hanya mendengar, tetapi tidak melakukannya. Nah kalau tadi, yang orang yang bijaksana mendengar dan melakukannya tadi. Ada hujan, ada banjir dan angin, itu kan gambaran dari persoalan hidup. Ya, tantangan hidup. Seperti berlapis-lapis kan. Belum selesai, baru hujan, tiba-tiba ada banjir ya. Belum selesai, ada angin. Itu kan seperti bertumpuk-tumpuk permasalahannya. Tapi kalau dasarnya Yesus tadi yang pertama, dia tetap kuat. Tetapi kalau yang ini tadi, yang hanya dengar saja. Ada banjir melanda, ada persoalan dalam hidupmu. Engkau tidak akan kuat karena hanya dengar saja. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang belajar untuk mendengar dan pelaku-pelaku firman. Apapun firman Tuhan yang kita dengar, belajar untuk melakukannya. Kendati pun bertentangan tadi saya katakan dengan keinginan kita. Kita maunya enggak mau melakukan, tapi kata firman Tuhan, hei engkau lakukan, harus engkau lakukan. Jadi firman Tuhan itu akan hidup kalau kita mendengar dan melakukannya. Lalu dikatakan ayat tadi, kemudian ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita hanya dengar, ada persoalan, ada tantangan. Enggak heran kenapa banyak orang yang putus asa. Kenapa banyak orang yang bunuh diri. Ya, ada orang yang stres itu. Kenapa? Karena firman-Nya tidak ada dalam hatinya. Kalau firman-Nya ada dalam hati kita, maka adapun persoalan dalam hidupmu, tetap engkau akan kuat. Karena ada Yesus dalam hidupmu. Oleh sebab itu engkau harus membuka hati buat Tuhan. Apalagi situasi saat ini. Jangan kau lemah imanmu. Jangan engkau enggak berdaya seolah-olah ini situasi sulit. Ya, enggak bisa apapun. Ya, enggak akan maju. Ini persoalan ini enggak terselesaikan. Mulailah kecewa. Mulai putus asa. Dan enggak heran
pasti ada yang stres di dalamnya. Kenapa? Karena tadi dasarnya rumah itu dibangun di atas pasir. Saudaraku, mari kita mau belajar firman Tuhan. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, fondasi orang Kristen, apa fondasimu? Apa fondasimu sekarang? Itu harus jawab dalam dirimu sendiri. Saya enggak tahu fondasi saudara dibangun di apa. Apa di atas batu, yaitu Yesus Kristus? Apa di atas pasir yang gampang putus asa? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus, pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 3, ayatnya yang ke-10 dan 11. Ya, saya baca. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya itu Tuhan. Tapi bagaimana manusianya itu? Ya, saat membangunnya. Sebuah rumah akan dibangun, tentu terus dibangun. Nah, dibangunnya itu apa? Ya, ada yang dibangun semuanya batu bata merah, ya tembok semua. Ada yang rumahnya dibangun hanya tengahnya setengah tembok, atasnya mungkin yang enggak mampu dikasih bilik, ada seperti itu. Nah, dikatakan Rasul Paulus katakan, aku seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar, sudah meletakkan dasarnya Yesus katanya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi kembali lagi, kalau dibangun di atasnya, yaitu lewat firman Tuhan, dengar dan lakukan, engkau akan terus naik dan terus naik kerohanianmu. Dan lihat, orang yang taat firman, tentu ada berkat di dalamnya. Tapi orang yang hanya mendengar saja, dia rugi besar, dikatakan fondasinya ya, merobohlah dan hebatlah kerusakan rumah itu tadi. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa saudara harus tahu fondasi saudara harus dibangun di atas batu, yaitu di dalam Yesus. Kalau engkau di atas di dalam Yesus Tuhan, ada persoalan seperti saat ini, ada kesulitan ya, engkau tetap kuat, engkau tetap setia, tetap maju di dalam Tuhan. Tidak putus asa, tidak masa bodoh, tidak kecewa sehingga meninggalkan Tuhan. Sudahlah, aku tinggalkan Tuhan saja, hidup kok sulit banget. Udah aku ikut aliran lain saja. Saudara akan mengalami rugi yang besar. Tapi kalau saudara engkau bangun di atas fondasi yang kuat, yang teguh, yaitu Yesus tadi. Apapun yang menimpa dalam rumahmu, apapun yang menimpa dalam hidupmu, engkau tetap kuat karena Yesus ada di dalamnya. Mari engkau buka buat Tuhan. Fondasimu harus ada Yesus Tuhan. Jangan hanya berkata, oh aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Nyanyinya hebat, nyanyinya bagus suaranya, oh luar biasa. Tetapi kerohaniannya gampang dipatahkannya. Kenapa? Karena fondasinya tidak batu, tidak Yesus. Tapi kalau Yesus, ada apapun, Tuhan terima kasih. Aku menghadapi tantangan ini, tapi aku percaya bersama Tuhan, aku dapat lakukan perkara yang besar. Itu firman yang kita dengar dan kita lakukan, sehingga kita tidak kecewa di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong memberkati kita semua, biarlah saudara, fondasi saudara harus fondasi batu ya. Jangan saudara fondasinya pasir. Kalau pasir gampang rubuh. Tapi kalau fondasimu Yesus Kristus dalam hidupmu, maka hidupmu tidak akan takut. Hidupmu tidak ada
tidak akan lemah karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita ya. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap setia, kendati pun ada badai, kendati pun ada persoalan dalam hidup ini, kendati pun ada kesulitan tantangan hidup ini. Tapi kalau aku bersama Tuhan, kalau aku melakukan firman-Nya, kendati pun sulit di tengah-tengah kehidupan ini, tapi aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap doa-doa kami semua. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu seperti orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Ada tantangan,
ada persoalan dalam hidupmu, tapi engkau tetap kuat karena ada batu Kristus dalam hidupmu. Engkau tidak akan putus asa, kendati pun ada badai, ada cobaan, engkau tetap kuat karena Yesus ada dalam hidupmu. Tapi kalau engkau dasar hidupmu dibangun di atas pasir, ada badai engkau akan jatuh, ada masalah engkau gak berdaya karena tidak ada kekuatan di dalamnya. Tapi kalau engkau ada di dalam Kristus, firman-Nya ada di dalam hidupmu, engkau akan tetap maju, tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah banyak persoalan dalam hidupmu. Saudara, mana yang engkau pilih? Fondasi apa yang engkau tanamkan dalam hidupmu? Fondasi apa yang engkau ada dalam kehidupanmu? Apakah engkau fondasimu batu Kristus? Apakah fondasimu pasir yang gampang hancur? Inilah engkau harus ada di dalam batu Yesus Tuhan, supaya engkau tetap kuat, tetap menang di dalam Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Dengan persoalan aku tetap cinta Tuhan. Di tengah-tengah badai aku tetap percaya Yesus, bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami. Orang-orang yang hidup di dalam engkau, orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Ada Yesus dan ada kemenangan dalam hidup kami Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, oh, ku tetap setia, walau teman datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berbuat, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Sekali lagi, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, untuk selama-lamanya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami selalu diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar dan menjadi pelaku firman, agar kami boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Allah dalam hidup kami, karena Yesus yang ada dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami menjadi anak-anak Tuhan, jemaat yang hanya bisa mendengar dan mendengar, tapi kurang melakukan firman Tuhan. Ampuni Tuhan, supaya kalau ada dalam kehidupan ada badai, ada percobaan, ada tantangan, aku tetap kuat bersama Tuhan, aku tetap menang bersama Tuhan, karena Yesus ada dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu selalu ada dalam hidup kami semua, supaya kami semakin bertumbuh iman kami
semakin mencintai Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita siapkan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian, Allah kita heran dan besar. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Iya, puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Kita akan dengar pengumuman ya. Hari Kamis tanggal 21 Mei, yaitu kenaikan Tuhan Yesus, ibadah melalui live streaming atau YouTube jam 10 pagi ya. Jadi kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis jam 10 pagi ya. Kita berdoa supaya ibadah dikenaikan Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua ya, puji Tuhan. Tidak ada yang lain, setiap kegiatan hanya kegiatan doa hari Selasa di gereja jam 7 malam. Hari Jumat kebaktian kaum wanita, kaum muda di hari Sabtu melalui video ya. Tuhan memberkati kita semua. Tidak ada yang lain, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelap,
kami selalu bersandar, berseru kepada Tuhan. Karena Engkau yang sanggup melingkupi kami dari segala-galanya. Dan Engkau yang selalu naungi kami dalam segala kehidupan ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami akan jalani minggu depan, hari lepas hari, kami akan jalanin bersama Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang kuasa, yang akan menuntun kami di dalam kemenangan, dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati semua seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati mereka usaha mereka, berkati mereka yang berdagang sebagai karyawan, ibu rumah tangga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Baik yang bekerja di kantor, baik yang bekerja di rumah, semuanya diberkati Tuhan. Dan diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Lindungi jemaat Tuhan, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari gangguan apapun. Biarlah dengan tubuh yang sehat, kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh kuasa Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk pasien-pasien COVID yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau pun berbelas kasihan kepada mereka. Sembuhkan mereka oleh karena kasih-Mu kepada mereka. Tuhan tolong dokter, perawat, semua yang menanganinya, mampukan dengan kasih-Mu Tuhan. Di sana juga ada umat-umat Tuhan, Engkau belalah supaya mereka bisa mengerjakan tugas sebagai dokter dengan baik, melaksanakan tugas perawat dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa negara kami, mulai pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Juga Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, ada di kota, di desa, di pedalaman, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ulurkan tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, biarlah selalu mengalir dalam diri kami semua. Berkat-berkat itu selalu ada dalam hidup kami, dan biarlah kekuatan lewat kuasa Roh Kudus selalu ada dalam hidup kami, dan biarlah kami tetap menang, tetap kuat bersama Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera, sukacita yang daripada Yesus Kristus selalu tinggal dalam kehidupan kita semua, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.